Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tadhkirahnya Imam Qurtubi. Kita telah sampai kepada wa ba'du. Adapun setelah itu semua, setelah basmalah, hamdalah dan sholawat ke atas Nabi, kata beliau, pengarang kitab Mukhtasar Tadhkirah, yaitu Al-Imam Asy'arani, beliau mengatakan fahadha, ini adalah kitabun, sebuah kitab, ikhtasartu, yang aku meringkas, fihi, pada kitab ini, aku meringkas pada kitab ini, kitab tadhkirah, kitab tadhkirah. Jadi kitab ini adalah kitab ringkasan daripada kitab tadhkirahnya Imam Qurtubi. Fahada, adapun ini adalah kitabun, kitab, ikhtasartu, yang aku telah meringkas, fihi, di dalam kitab ini, kitab tadhkirah, kitab tadhkirah lil imam, yang telah ditulis oleh seorang imam. Beliau adalah Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakrin Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi radhiyallahu anhu. Bimakna, dengan makna, ani, sesungguhnya aku, ahdhafu, aku menghapus, aku menghapus, minhu, dari kitab tersebut, ma, sesuatu, bagian-bagian, la yudhkaru, yang tidak disebutkan, bil mauti, dengan kematian, wal hisab, dan hisab, min ghoribi alfadhin, dari lafad-lafad yang gharib, yang asing, yang aneh, wa i'rabin, dan dari i'rab yang gharib, yang aneh. Mimma, dari perkara, huwa, yang adapun perkara tersebut, itu mazkurun, disebutkan, fi kutubil lughah, di dalam kitab-kitab bahasa, wan nahwi, dan kitab nahwu. Jadi yang dimaksud dengan meringkasnya beliau kitab tadhkirah itu adalah beliau menghapus bagian-bagian yang pada bagian tersebut itu tidak disebutkan tentang kematian atau hisab atau hal-hal yang tidak berkaitan dengan kematian. Karena beliau hanya ingin fokus kepada pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematian saja. Kemudian di antara pembahasan yang beliau hapus adalah pembahasan tentang lafal-lafal yang asing dan i'rab yang aneh-aneh, yang asing. Yang mana pembahasan tersebut itu disebutkan di dalam kitab-kitab bahasa dan kitab nahwu. Jadi sekali lagi beliau hanya ingin fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan kematian, yaitu sesuai dengan judul kitab tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Sehingga pembahasan yang tidak berkaitan dengan kematian itu beliau hapus. Nah, alasan beliau selanjutnya adalah fa inna kutubar raqaiq, karena sesungguhnya kitab-kitab yang berisikan tentang peringatan-peringatan itu layam bagi, enggak sepantasnya, ayakuna, ada, fiha, di dalam kitab-kitab tersebut, syai'un, sesuatu, min dzalika, dari hal itu, yaitu pembahasan tentang lafal-lafal yang aneh dan pembahasan nahwu. Jadi kalau ingin membahas tentang nahwu, ya di dalam kitab nahwu, bukan di dalam kitab peringatan, karena bukan tempatnya. Kemudian kata beliau, wa katsiran ma, seringkali, yakunul qari, adanya pembaca, yaqra'u, membaca,
fi kutubir raqaiq, di dalam kitab-kitab yang berisikan tentang peringatan-peringatan, wal hadirun, dan adapun orang-orang yang hadir itu yabkun, mereka menangis. Fayahduru nahwiyun, kemudian datanglah seorang yang ahli nahwu, fayakul, kemudian dia berkata, hadhil kalimatu, adapun kalimat ini itu maktufatun diatafkan ala aysyai'in, atas sesuatu ini. Fayahsulu, sehingga hasillah al-ghulatu, kerancuan, kebingungan, fayazulu, sehingga hilanglah dzalikal khusyuk, kekhusyuan itu, wal huzni, dan kesedihan tersebut, liwaktihi, pada waktunya khusyuk, hilang khusyuknya, wa yadhhabu, dan menjadi hilang, bil iktibar, dengan ngambil pelajaran. Jadi kata beliau, sering sekali orang yang membaca kitab-kitab yang berisikan tentang peringatan-peringatan, kemudian orang-orang yang hadir itu menangis, kemudian setelah itu datanglah orang ahli nahwu. Dia berkata kalimat ini diatafkan kepada kalimat ini atafnya kepada kalimat ini. Sehingga terjadilah kegaduhan dan hilanglah kekhusyuan dan kesedihan tadi. Sehingga hilanglah pengambilan pelajaran. Nah, kata beliau, fahada adapun ini karena sabab ikhtisari, ini adalah sebab meringkasnya aku lihadal kitab, bagi kitab ini. Ini adalah alasan beliau mengapa beliau meringkas kitab ini. Walihadzima, dan karena menghapus sesuatu, karena yang ada apa-apa fihi, pada kitab tersebut, itu kharijan, sudah keluar, an dzikril maut, dari menyebutkan kematian, wa ahwalihi, dan kengerian-kengerian kematian, kama yadullu, sebagaimana menunjukkan ala dzalika, atas mengingat kematian, tasmiyatul kitab, penamaan kitab, bitadzkirah, dinamai dengan kitab tadzkirah, bi ahwalil mauta, dengan menjelaskan tentang kondisi-kondisinya orang-orang yang mati, wa umuril akhirah, dan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Ini sebab beliau meringkas kitab ini. Farahimallahu ta'ala man, maka semoga Allah merahmati orang, iktabaro, yang dia ngambil pelajaran, bima, dengan perkara, sami'ahu, yang dia mendengar perkara tersebut, minhu, dari kitab tersebut, wa tadzakara, dan dia menjadi ingat, dan dia mengingat, umurul mauti, perkara-perkara yang berkaitan dengan kematian, wa ma ba'dahu, dan apa-apa yang ada setelah kematian, wa ahdatha, dan dia memperbarui at-taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Fala'allahu, barangkali dia yamutu, dia akan mati, ala dzalika, atas taubat nasuha. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tadi menolong saudaranya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan adapun segala puji itu hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Wal nashra', dan hendaknya sekarang kita masuk fi maqsudil kitab, di dalam tujuannya kitab. Fanaqul, maka kami katakan, wabillahi, dan dengan Allah, at-taufiqu, taufik. Sekarang kita masuk kepada bab yang pertama, babu maja'a fin nahyi antamannil muslimil mauta wa tu'ai bihi limusibatin tanzilu fil mal wal jasad au fil ahli wal waladi. Babu maja'a fin nahyi, bab tentang apa-apa yang datang, fin nahyi, di dalam larangan, antamannil muslimil mauta, dari mengharapnya seorang muslim, mengharap kematian, wa du'ai bihi, dan berdoa supaya mati,
Li musibatin disebabkan musibah, tanzilu yang menimpa apa musibah, filmal pada hartanya, wal jasad dan pada jasadnya, au fil ahli atau menimpa keluarganya, wal waladi dan menimpa anaknya. Jadi pada bab pertama ini beliau menjelaskan tentang hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang datang tentang larangan mengharapkan kematian dan berdoa supaya mati disebabkan musibah yang menimpa pada hartanya, jasadnya atau pada keluarga dan anaknya. Warwa dan telah meriwayatkan Muslimun Imam Muslim an Anasin dari Anas radhiyallahu taala anhu. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian lidurin disebabkan bahaya nazala yang menimpa bihi dirinya. Wa in kana labudda mutamanniyan, dan jika adanya dia itu harus adalah orang yang berharap kematian, falyakul, maka hendaknya dia membaca doa, Allahumma ya Allah, ahyini ya Allah hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairan li, jika hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku ya Allah, maka natil wafatu, jika kematian itu khairan li, itu baik untukku. Jadi dalam hadis ini Nabi melarang seorang muslim mengharapkan kematian disebabkan bahaya yang menimpanya. Jadi ada larangan dari Nabi, tetapi kalaupun memang dia tidak kuat dalam menghadapi bahaya tadi dan dia harus mengharapkan kematian, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa kepada Allah, memohon pilihan yang terbaik, yaitu dengan berdoa Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li, wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik untukku. Ini hadis yang pertama. Kemudian waruya, dan diriwayatkan an Anasin aidan, daripada Anas juga, qalat, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Imma muhsinan, jika dia adalah orang yang baik, fala'allahu, barangkali dia ayyazdada akan bertambah-tambah khairan kebaikannya. Wa imma musian, dan jika dia adalah seorang yang buruk, fala'allahu, barangkali dia ayyasta'tiba, dia akan bertobat. Ayatuba, dia akan bertobat, wa yatrukat dzunuba, dan dia akan meninggalkan dosa-dosa, wa yatluba ridallah, dan dia akan mencari keridhaan Allah, qabla mautihi, sebelum kematiannya. Jadi dalam hadis ini Nabi menganjurkan kepada kita agar tetap bersabar dalam menghadapi ujian. Karena kalau dia adalah orang yang baik, boleh jadi kebaikannya akan bertambah-tambah, tetapi kalau dia adalah orang yang buruk, boleh jadi dia akan bertobat dan akan mencari keridhaan Allah sebelum kematiannya. Qala al-ulama radhiyallahu anhum, telah berkata para ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Wa qad ja'alallahu al-mauta, dan sungguh Allah telah menjadikan kematian
min a'zamil masaib, di antara paling besarnya musibah-musibah. Jadi di antara paling besarnya musibah-musibah itu adalah kematian. Waqad sammahullah, dan sungguh Allah telah menamai kematian musibatan, kematian dinamai dengan musibah, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, fa asabatkum musibatul maut, fa asabatkum, maka menimpa kepada kalian, musibatul maut, musibah kematian. Jadi kematian itu adalah musibah, bahkan kematian itu adalah min a'zamil masaib, di antara musibah-musibah yang paling besar. Wadzalika, yang demikian itu, li'annahu, karena sesungguhnya kematian itu adalah tabaddulun, itu adalah pergantian, min halin, dari satu kondisi, ila halin, kepada kondisi yang berikutnya, dari keadaan hidup menuju keadaan mati, dari kondisi hidup menuju ke kondisi kematian. Wantiqalun, dan kematian itu adalah perpindahan, min darin, dari satu negeri, ila darin, kepada negeri yang lainnya, dari negeri dunia menuju negeri akhirat. Wa huwa, dan adapun kematian itu adalah al musibatul uzma, musibah yang terbesar. Wa raziyatu kubro, wa raziyatul kubro, sama, musibah yang terbesar. Di kematian itu adalah musibah yang terbesar. Wa a'zamu minhu, dan yang lebih dahsyat, lebih besar, minhu, daripada kematian, itu adalah al-ghaflatu anhu, lalai daripada kematian. Jadi lalai dari kematian itu lebih besar dari kematian itu sendiri. Wal i'rad, dan berpaling, an dzikrihi, dari mengingat kematian. Wa qillatu tafakkuri fihi, dan sedikit memikirkan kematian. Wa tarkul amali, dan meninggalkan amal untuk bekal setelah kematian. Ini adalah musibah yang lebih besar dari kematian. Waqad ajma'u, dan sungguh mereka para ulama telah sepakat, ala, atas, annal mauta wahdah, bahwasanya mati saja itu ibratun, itu sudah menjadi pelajaran. Jadi kematian saja itu adalah pelajaran, liman i'tabara, bagi orang yang ngambil pelajaran. Wa fikrotun, dan kematian itu adalah pemikiran, liman tafakkara, bagi orang yang mau berpikir. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, lau annal bahaimah, seandainya binatang-binatang itu taklamu, mengetahui, minal maut, daripada kematian, mengetahui ma, sesuatu, taklamun, yang kalian ketahui, ma akaltum, niscaya kalian tidak akan memakan, minha, dari binatang-binatang tadi, saminan, dalam keadaan gemuk. Jadi kalau seandainya binatang-binatang ternak itu mengetahui hakikatnya kematian, kengeriannya kematian, sebagaimana yang kalian ketahui, maka niscaya kalian tidak akan makan binatang tersebut dalam keadaan gemuk. Jadi kalau para binatang tadi itu mengetahui hakikatnya kematian, kengerian-kengerian kematian, maka niscaya mereka, binatang-binatang tadi, nggak akan mau makan. Sehingga mereka menjadi kurus disebabkan mengingat kematian. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.